Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Wahyuni, NIM 19231061 dari kelas pendidikan IPA A, anggota dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang materi getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi sound atau bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui medium, baik itu medium zat padat, zat cair, maupun gas. Gelombang atau bunyi dapat didengar apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama yaitu ada sumber bunyi yaitu asal dari gelombang itu sendiri. Yang kedua ada medium perambatannya misalnya tadi ada udara. Dan yang ketiga ada alat pendengar, misalnya telinga manusia. Selanjutnya, cepat atau lambatnya bunyi itu merambat di udara dapat dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu yang pertama adalah medium perambatannya. Bunyi merambat tergantung pada jenis medium perambatannya, karena bunyi merambat tergantung pada kerapatan partikel dari medium yang digunakan. Semakin rapat susunan partikel dari mediumnya, maka semakin cepat pula bunyi itu merambat. Itulah sebabnya mengapa bunyi merambat lebih cepat pada zat padat daripada zat cair. Yang kedua, cepat rambat juga dipengaruhi oleh suhu. Semakin rendah suhu di udara, maka semakin cepat pula bunyi itu merambat. Itulah sebabnya kenapa di malam hari kita lebih jelas mendengar bunyi daripada di siang hari. Karena di malam hari suhu lebih rendah di bumi dibandingkan ketika di siang hari, karena di siang hari suhu di bumi lebih panas sehingga gelombang dipantulkan ke atas bukan ke bawah. Jadi bunyi yang kita dengar tidak terlalu jelas pada siang hari dan lebih jelas pada malam hari. Selanjutnya, cepat rambat bunyi dapat diukur dengan menggunakan rumus, yaitu yang pertama P sama dengan F per T. Yang dimana P di sini adalah cepat rambat bunyi. Dan S adalah jarak, dan T adalah waktu. Selanjutnya, cepat rambat bunyi dapat diukur juga dengan rumus yang lain, yaitu P sama dengan lambda dikali dengan F. Lambda di sini adalah panjang gelombang, dan F adalah frekuensi. Rumus yang ketiga adalah P sama dengan lambda per T. Nah, T di sini adalah periode gelombang. Untuk lebih jelasnya, maka kita akan mengerjakan latihan contoh soal, yaitu determine the frequency and period of the sound wave if the wavelength is 10 meter and the sound propagation speed is 350 meter per second. Dari soal diketahui lambda sama dengan 10 meter dan cepat rambat gelombang 350 meter per sekon. Dan yang ditanya adalah di sini yaitu frekuensi dan periode. Frekuensi adalah R dan periode adalah lambda. Maka rumus yang dapat kita pakai yaitu rumus yang ini. Maka kita jawab P sama dengan lambda dikali F. P di sini kita ketahui 350 meter per sekon. Dan lambda 10 meter. Sedangkan F yang ditanya. Selanjutnya 350 sama dengan F. Maka F sama dengan 350 dibagi dengan 10, maka
memperoleh frekuensi, maka kita dapat mencari periode, yaitu T sama dengan 1 per F. 1 dibagi 35 Hz. Maka hasilnya adalah 0,028 sekon. Maka soal kita telah terjawab. Selanjutnya kita akan membahas mengenai frekuensi dari bunyi. Frekuensi bunyi. Tidak semua bunyi dapat kita dengar oleh manusia karena setiap bunyi memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Ada 3 pembagian dari frekuensi bunyi. Yang pertama yaitu infrasonik. Infrasonik yaitu bunyi yang kecil dari 20 Hz yang hanya dapat didengar oleh binatang seperti contohnya jangkrik. Yang kedua, audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang memiliki rentang frekuensi dari 20 sampai 20.000 Hz yang dapat didengar oleh manusia. Inilah bunyi yang dapat didengar oleh gendang telinga kita sebagai manusia karena frekuensi bunyi 20 sampai 20.000 Hz dapat diterima atau gelombangnya dapat ditangkap oleh telinga. Yang ketiga ada ultrasonik. Ultrasonik yaitu gelombang yang memiliki frekuensi besar dari 20.000 Hz yang hanya dapat didengar contohnya oleh lumba-lumba. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik dari bunyi. Karakteristik dari bunyi yang pertama, high, low, and strong wave sound atau tinggi rendah dan kuat rendahnya bunyi. Semakin tinggi frekuensi dari bunyi, maka semakin tinggi pula bunyi yang dapat kita dengar. Sedangkan semakin rendah frekuensi yang dapat terdengar, maka semakin rendah pula bunyi yang dapat kita dengar. Semakin tinggi frekuensi, maka telinga kita akan semakin sakit. Itulah sebabnya mengapa kita tidak mendengar frekuensi bunyi yang lebih dari 20.000 Hz. Selanjutnya ada nada atau tone. Tone yaitu gelombang yang rambatannya teratur, disebut dengan nada. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik dari bunyi. Karakteristik dari bunyi yang pertama yaitu high, low, and strong wave sound atau tinggi rendah dan kuatnya suatu bunyi. Semakin besar frekuensi nada atau semakin besar frekuensi bunyi yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula nada yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin kecil frekuensi bunyi, maka semakin rendah pula nada yang dihasilkan. Yang kedua ada nada. Nada yaitu bunyi yang memiliki frekuensi yang teratur. Jadi nada adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang teratur. Seperti contohnya kita memainkan gitar, maka akan timbul nada-nada yang teratur. Selanjutnya color of sound atau quality atau warna atau kualitas bunyi. Warna bunyi misalnya kita dapat membedakan apakah suara tersebut berasal dari gitar ataupun piano. Sedangkan kualitas bunyi, kita sebagai manusia dapat membedakan apakah suara orang itu serak ataupun merdu. Serak atau merdunya suara seseorang disebut dengan kualitas bunyi. Selanjutnya, resonansi. Resonansi adalah contoh dari resonansi, ikut bergetarnya udara di dalam kentongan ketika kentongan tersebut diketuk. Resonansi dapat terjadi pada kolom udara. Selanjutnya, ada pemantulan bunyi atau sound reflection. Pemantulan bunyi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pemantulan bunyi yang memperkuat bunyi asli. Hal ini dapat terjadi ketika kita berbicara di ruangan yang kecil dan sempit dan bunyi suara asli terdengar bersamaan dengan bunyi pantul, maka bunyi pantul tersebut dapat memperkuat bunyi asli atau bunyi aslinya lebih jelas. Yang kedua, ada reverberation atau bunyi gaung. Gaung adalah ketika bunyi pantul terjadi bersamaan setengah dengan sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Hal ini dapat terjadi ketika kita berbicara pada ruangan yang luas dan besar, contohnya di lapangan terbuka, sehingga suara yang kita katakan tidak terdengar jelas. Selanjutnya ada echo atau gema. Gema dapat terjadi ketika kita berbicara di tebing misalnya, dan suara pantul terjadi setelah bunyi suara asli.
Ketika kita berbicara di tebing, maka kita berteriak, dan beberapa detik setelah kita berteriak akan terdengar bunyi gema. Ya. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai bunyi, karakteristik bunyi, dan frekuensi. Semoga materi ini dapat bermanfaat, dan materi selanjutnya tentang mekanisme of hearing akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yang selanjutnya, yaitu Eliza Ernanda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.